Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Long Deso. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau membuat kue sagon kelapa ya. Ini praktis banget, cukup 3 bahan dan bahannya sangat mudah didapat ya. Bisa juga buat ide jualan nih di hari lebaran ya. Oke, yang mau tahu cara membuatnya, ikutin terus video sampai selesai ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video baru, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Selamat mengikuti. Oke teman-teman, jadi ini bahan-bahannya ya. Cukup 3 bahan. Ini saya punya 1 kg tepung beras roast band ya. Ini ukuran 500 gram, jadi saya pakai 2 bungkus. Dan 1 kilo kelapa parut. Ini jadi 3 butir kelapa parut ukuran sedang ya. Jadi 1 kilo. Dan 600 gram gula pasir. Oke, untuk resep lengkapnya bisa dilihat di box deskripsi ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Oke, pertama kita mau siapkan wajan dulu ya. Kemudian kita masukkan tepung ketannya. Kemudian saya mau pakai 1 lembar daun pandan ya. Saya gunting-gunting. Ini opsional ya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Atau bisa diganti juga dengan daun pisang ya. Ini hanya untuk mengukur tingkat kematangan tepungnya nanti. Kemudian kita masak menggunakan api kecil ya, sekitar 10 sampai 15 menit sambil terus diaduk supaya tidak gosong ya. Oke teman-teman, setelah 15 menit ya, jadi tekstur tepungnya itu jadi lebih ringan ya. Kemudian ini daun pandannya sudah kering, ini tandanya sudah cukup matang ya. Kemudian kita matikan kompornya dan kita biarkan dingin dulu tepungnya. Oke, sekarang kita mau sangrai untuk kelapanya ya, menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya, supaya tidak gosong. Jadi nanti kalau gosong itu jelek ya, tampilan kuenya jadi hitam-hitam gitu. Jadi kita harus telaten terus diaduk selama 20 menit. Nah setelah 20 menit ini kelapanya sudah mulai kelihatan kering ya. Oke, jadi fungsinya kita sangrai kelapanya ini supaya kuenya itu tahan lama ya, nggak cepet tengik kata orang Jawa. Oke, setelah 20 menit dan kelapanya sudah kering, sekarang kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai kelapanya dingin ya. Oke, sambil menunggu tepung dan kelapanya dingin, kita mau blender dulu gulanya ya. Jadi gulanya harus di blender ya, supaya nanti lebih gampang menyatu dengan tepung dan kelapa parutnya. Oke, ini tepungnya sudah dingin ya, tepung ketan sudah dingin dan kelapa parutnya juga sudah dingin. Sekarang kita tinggal membuat adonannya. Oke, jadi langsung saja kelapa parutnya kita masukkan ke tepung ketannya. Dan kita masukkan juga gulanya ya, gula pasir yang sudah kita blender tadi ya. Kemudian kita campur menggunakan tangan. Ingat ya, tangan saya sudah saya cuci bersih.
Jadi harus cuci tangan dulu ya sampai bersih ya. Kita campur sampai adonannya ini benar-benar tercampur merata. Nah, setelah adonannya tercampur merata, kita tambahkan air ya, sedikit demi sedikit. Sedikit aja ya airnya ya. Sampai adonannya ini lembab aja, jangan sampai menggumpal. Ini saya pakai air kira-kira 250 ml ya. Nah, kemudian kita ratakan dan usahakan jangan sampai ada yang bergerindil ya. Kita aduk-aduk terus sampai tercampur merata, sampai adonannya ini lembab ya. Jadi nanti bisa dicetak. Nah, setelah tercampur merata ya seperti ini. Sekarang waktunya mencetak. Ini saya pakai cetakan yang seperti ini ya. Karena ini udah lama tidak pakai, jadi saya olesi sedikit minyak, takutnya nanti cetakannya lengket. Nah, kemudian kita ambil adonan secukupnya, kemudian kita tekan ya. Sampai padat. Lakukan semua sampai adonannya habis ya. Bisa juga ya dengan cara seperti ini, kita ambil adonannya, kita ratakan dan kita tekan menggunakan cetakan yang lain. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih praktis, lebih cepat. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Kita ambil adonan, kemudian kita tekan menggunakan cetakan yang lain. Nah, hasilnya lebih rapi dan lebih cepat. Oke. Kita lakukan semua sampai adonannya habis. Oke, setelah adonannya selesai kita cetak, sekarang kita mau panggang. Jadi ovennya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya, sekitar 5 menit. Kemudian kita panggang menggunakan api kecil kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit. Sekarang kita mau angkat. Kita keluarkan dari loyang ya, pelan-pelan. Dan ini rapuh ya. Nah, kita keluarkan dari cetakan seperti ini. Nah, ini tadi ya, setelah selesai semua kita panggang, tinggal kita dinginkan dan kita kemas. Selamat mencoba.